yang namanya dunia audio ini selama pabrik masih memproduksi audio, kita harus tetap belajar. Kita harus tetap cari tahu. Kenapa bisa begini, kenapa ini bisa begini. Kita cari tahu semua. Akhirnya saya ngomong sama guru saya, gimana kita bikin di mobil. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 81 ya kalau nggak salah. 81 ya. 81 ke sini saja itu udah 30 tahunan. 30 tahun. Halo Indonesia, bersama saya Jen Liu di podcast Bisa Bicara Santai bersama Onkyo. Ada satu dunia yang tak kasat mata, dunia di mana getaran suara bukan sekedar bunyi, tapi seni, emosi, dan jiwa yang mengalir di dalam kabin mobil. Bagi sebagian orang, audio mobil hanyalah pelengkap, tapi bagi yang paham, ia adalah pernyataan tentang kualitas, karakter, ketulusan dalam mendengar. Hari ini kita akan masuk ke dunia itu, dunia yang dibangun oleh tangan-tangan penuh cinta dan telinga-telinga terlatih. Dan bersama kita hadir seorang legendaris, sosok yang telah puluhan tahun merajut harmoni antara teknologi dan rasa. Dialah Bapak Asyong, sang maestro di balik nama Top Audio. Mari kita dengarkan kisahnya, karena di balik setiap speaker, amplifier, dan subwoofer ada cerita yang layak didengar dengan hati. Selamat datang di podcast ini, Pak Asyong. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Mungkin Bapak bisa bercerita bagaimana Bapak masuk ke dalam dunia audio ini, mengenai latar belakang sampai bertahan hari ini, untuk mengenalkan Bapak Asyong ke pendengar-pendengar kita. Terima kasih atas kesempatan ini. Asal muasal sih sebenarnya itu dari orang tua. Saya tuh bingung masih kecil, kenapa ya kalau orang tua tuh mau dengar musik tuh selalu suruh anak buah pulang dari toko hidupin dulu. Karena menggunakan tabung. Saat itu saya nggak tahu sama sekali. Oh, jadi zaman itu, zamannya Pak Asyong itu tabung ya? Tabung, full cup. Full cup. Lama-lama saya perhatiin, kenapa ya kok harus dipanasin? Seperti kita mau makan sesuatu tuh harus dipanasin dulu. Saya perhatiin pada satu hari begitu orang tua saya pas keluar kota, saya iseng, saya masuk ke ruangan. Dengan keberanian saya nyalain itu sistem tanpa menunggu nyala dulu. Volume dibuka, tidak ada suara sama sekali. Tiba-tiba begitu 10 menit langsung wah besar sekali itu suara. Kaget, saya langsung lari keluar. Itu yang cukup takut juga. Akhirnya buru-buru saya masuk lagi, saya mati-matiin semua. Dari situ saya belajar. Terus begitu saya sudah berumah tangga, saya membeli satu sistem mulai dari kecil-kecilan main tabung. Dari CD sampai ke piringan hitam. Tahun berapa tuh Pak Asyong? Itu sekitar tahun 70-an. 72 apa 73 lah. Oh, saya baru lahir. Itu saya baru lahir gitu. Nah dari situ saya belajar terus sampai pada tahun 80 saya ketemu sama teman saya yang bernama Robi Gunawan, si kuping emas. Wah, dia main piringan hitam. Oh, main piringan hitam. Ya, saya belajar dari situ, terus saya diajarin harus begini-begini. Saya main di rumah dengan budget ya secukupnya aja, sekemampuan saya dengerin, terus bertahap meningkat. Akhirnya saya ngomong sama guru saya, gimana kita bikin di mobil. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 81 ya kalau nggak salah. 81 ya.
81 ke sini saja itu udah 30 tahunan. 30 tahun. Ah. Mulai dari situ belajar, pasang di mobil, begitu pasang di mobil kasih guru saya dengar, apaan ini suara kok kayak begini gitu. Akhirnya dipelajarin sama-sama, cari tahu sampai hari ini. Nah, dan saya memang senang sama musik. Mendengarkan musik. Jadi kita harus nikmatin benar-benar, bukan sekedar dengar aja. Di mobil pun juga orang harus bisa nikmatin. Tapi waktu lagi di tahun 80-an begitu, berarti head unitnya ya, media playernya itu tape deck kan? Tape deck. Masih kaset. Yang cup nggak ada ya waktu itu, nggak ada ya cup. Ampli juga nggak ada ya. Transistor ya. Tape deck, terus speaker juga mungkin sudah yang ada split belum? Hanya koaksial doang ya. Itu hanya koaksial, subwoofer juga belum ada. Ada, tapi nggak terlalu banyak, itu sedikit sekali sih. Terbatas itu. Sebenarnya sih kalau dibilang terbatas belum ada sih. Kita ambil dari home punya yang impedansi 8 ohm. Ya, impedansi 8 ohm masuk ke sana. Masuk ke sana. Saya pakai 2 biji, dibikin 4 ohm. Di panel pintu 2 berarti pakainya. Di pintu 2. Di pintu 2 ya. Sama tweeter di atas. Pasif rakit sendiri lagi ke sini. Ya. Kita cari terus. Nah, responnya pada waktu itu? Respon sih cukup baik, dan saya juga didukung sama Korobi ya. Karena dia senior. Dia tuh saya anggap guru. Jadi apapun yang saya kerjakan, dia selalu memberikan penilaian. Dari situ saya belajar sampai tahun 90 saya buka toko Car Audio. Di Jalan Panjang. Di Jalan Panjang sana. Saya buka di sana. Seiring dengan waktu sampai udah buka di sana, terus terjadi 98 kerusuhan. 98 kerusuhan. Saya pindahlah ke rumah, kerja di rumah. Karena merasa trauma sekali waktu saat kejadian itu. Dan banyak mobil orang, sampai saya teleponin yang punya mobil, biarinin aja, kita taruh aja, ada asuransi, nggak usah pusing. Tapi kan kita ketar-ketir kalau toko dibakar gimana? Iya. Ada di situ. Akhirnya saya pindah ke rumah, udah pindah di rumah, ya berjalan apa adanya, saya jalanin. Nah, sampai tahun 2000-an deh, saya pindah ke MGK, buka toko di sana. Itu awal-awal saya baru kenal Kwasuang ya, 2000-an itu ya. 2002, 2003 lah ya kan gitu. Karena buka di sana kan kita pikir cobalah kita di tempat yang rame, banyak toko-toko audio juga ya, kita coba di sana. Coba sampai tahun 2010 apa 2011 lah. Mulai DSP keluar tuh. Dia digital signal prosesor ya. Lama-lama saya perhatiin, kok suaranya begini amat ya. Orang pasang mahal-mahal, apa yang dinikmatin suaranya encas-encus gitu. Nah, itu yang membuat saya tuh, aduh gimana ya. Udah dari situ saya pikir kayaknya udah mau diterusin lagi, kita juga harus gimana belum tahu. Nah, dari situ sementara saya tinggalin dulu. Sampai sekarang? Enggak, sampai tahun 2023. 22 anak saya mau belajar katanya. Dia juga hobi dengar. Jadi kalau dia hobi dengar kan dengan sendirinya lebih mudah untuk dia pelajarin. Kalau masalah setting itu kan dia bisa belajar, tapi kalau mengenal suara itu nggak mudah. Orang bisa setting, belum tentu dia bisa dengar suara yang sebenarnya yang kayak apa, yang sebenarnya apa gitu. Nah, disitulah akhirnya anak saya mulai, ya udah saya dukung. Jadi saya bagian luar. Saya kerja di bagian pro-nya. Untuk resto, untuk karaoke, gereja ya itu semua segala macam ya gitu loh. Tapi kalau untuk car-nya tetap handling masih handle. Masih handling. Kan anak yang pasang tetap harus saya kontrol. Iya. Ya kita harus istilahnya biar anak tuh tahu yang sebenarnya gimana. Kita harus dukung dia terus. Tapi kok Asyong ini masih tetap bertahan kalau orang bilang di sistem analog ya kan, atau ngikutin tren ke digital nih. Karena kalau dulu ya, kalau
katakanlah ya waktu lagi zamannya saya baru mulai masuk itu memang DSP itu kan baru mulai dan ya. harganya mahal. Betul. Ya kan. Dulu saya pernah lihat kalau orang pasang audio itu EQ-nya aja masih manual di dalam mobil, ya kan. Untuk cari 31 band malah pakai home punya, ya kan gitu loh. Yang dulu kayaknya cuma ada 16 atau 18 lah ya, saya lupa lah ya kan begitu ya kan. Terus aktif crossover-nya juga masih manual ya kan di situ. Kalau sekarang kan udah jadi satu rangkaian, harusnya lebih dipermudah. Yang menjadi ini ya, nanti kita masuk nih ke antara mitos atau fakta yang menjadi fansnya orang-orang dengan sistem analog, kemudian dengan anak-anak Gen Z yang ke arah digital, mereka bilang ada perbedaan kualitas hasil akhir dari suara. Betul. Ya kan, kalau analog itu lebih natural, ya kan, kalau digital itu katanya kering. Ya kan. Nah, menurut Ko Asyong itu, Ko Asyong bertahan di sana, sementara ini udah bergeser ke DSP. Apa nih yang menjadi Ko Asyong? Wah, saya kalau DSP mah ikutin tren asal aja lah, yang saya tetap bertahan di analog aja lah. Ya, sementara ini enggak juga ya. Kita harus ikutin tren ya. Cuman kan kita pelajarin kenapa suara ini kok digital sekali. Setelah saya perhatiin, semua itu aktif. Iya. Tidak ada pasifnya sama sekali. Nah, dari situ saya mempelajari, kita coba pakai pasif. Kita buatin satu rangkaian pasif dari mau main 3-way maupun 2-way. Kita lewatin pasif, ternyata setelah lewatin pasif itu dia punya suara his-hisnya mulai berkurang, jadi kayaknya ini bisa nih. Harus suaranya itu dikembalikan seperti senatural mungkin. Nah, dengan catatan saya mempelajari banyak dari DSP itu, gimana caranya suara itu harus benar-benar bagus. Ternyata DSP itu bisa di cut offin semua, bisa di bypass. Jadi saya cuma ambil TA-nya aja, time alignment-nya aja. Yang lain-lainnya saya nggak pakai. Kalau EQ itu kita pakai, bukan dipakai semua, nggak. Hanya untuk koreksi. Untuk koreksi gap-gap yang terjadi. Yang terjadi kita kurangin, atau mungkin kurang kita bisa tambah. Itu pun nggak banyak, paling plus minus 3 dB. Jadi kembali lagi kalau crossover sudah benar ya plus minusnya 3 dB di EQ. Dan itu suaranya bagus. Dan itu suaranya pasti lebih baik ya? Lebih baik, jauh lebih baik. Jadi orang dengerin tuh betah ya. Mau perjalanan jauh dia bisa nikmatin. Kalau awal-awal di DSP itu, waduh saya juga bingung, kok suara begini. Gimana mesti jual? Nah dari situ yang penting, yang namanya dunia audio ini selama pabrik masih memproduksi audio, kita harus tetap belajar. Kita harus tetap cari tahu. Kenapa bisa begini, kenapa ini bisa begini. Kita cari tahu semua. Ya kalau cuman sekedar tahu aja ya nggak akan tahu semuanya. Dari situ saya pelajarin. Akhirnya sekarang anak yang mau terusin. Yang gede ya? Yang ketiga. Yang Alex. Yang ketiga bukan yang bule ya? Bukan, yang bule yang keempat. Ya, yang bule yang keempat ya itu. Yang ketiga yang bule, ya kan. Nah, itu kita udah berbicara tentang sistem analog dan sistem digital yang sekarang trendingnya udah ke arah sana. Iya. Saya mau masuk lagi ke arah mitos. Ya kan, mitos dan fakta. Ini sebenarnya memicu perdebatan yang tidak pernah berujung, ya kan. Sebagian orang ada yang mengatakan A, sebagian orang pasti ada yang mengatakan B, ya kan. Nah, mitos-mitos ini saya coba kupas, ya. Tapi untuk para pendengar podcast ini, ya kan, perdebatan itu jangan jadi berpanjang. Cuman ini kita hanya untuk masukan. Nah, hanya untuk masukan. Supaya ya, itu jadi ada satu acuan. Pertanyaan yang pertama, apakah sistem yang mahal itu, ya kan, pasti terdengar lebih baik? Tidak. Alasannya?
Tergantung yang install, tergantung yang setting. Jadi kembali lagi ke ibaratnya koki yang Iya, seperti koki masak. mengerjakan Ya, kan begitu. kembali lagi. Tapi kalau barang yang murah, kokinya baik, dengan barang yang mahal, kokinya sedang-sedang aja. Itu hasilnya gimana? Barang yang murah bisa bagus, asal settingnya benar. Jadi gini, mau mahal mau murah itu relatif, kembali lagi yang setting. Ya, yang si setting itu kalau dia memahami suara yang benar kayak apa, itu pasti bisa. Bedanya kalau yang mahal tuh suaranya mewah. Bukan berarti yang murah tuh nggak bisa bagus, bisa bagus. Jadi kita masang di satu sistem mobil pun semua kan tergantung kemampuan konsumen. Nggak bisa bilang konsumen ini nggak mampu, nggak. Jadi kadang-kadang kan ngeluarin uang hanya keterbatasan. Yang penting kita pasang dulu. Begitu dia udah tahu, pasti dia akan naik tingkat. Tapi biasanya kalau yang pasang mahal itu anak-anak dari orang tuanya punya uang. Biasanya gitu yang saya tahu ya, pengalaman yang pernah terjadi pada diri saya. Seperti itu. Oke. Ya kan. Ini yang kedua nih. Ini sama menariknya nih, Pak Syong. Apakah kan kita bisa lihat ya di head unit atau di ampli, ya kan, atau di speaker lah ya kan, itu pasti tertulis daya. Ya. Betul kan? Ya. Ampli 5.000 watt, ampli 10.000 watt, bahkan di SP pun sekarang sudah ditulis 4x50, 4x85, dan bahkan kadang-kadang yang saya sering dengar gitu, itu di SP-nya berapa watt, ya kan? Yang saya ingin tanya, apakah daya yang semakin besar itu, ya kan, kualitas suara itu akan semakin baik? Ya. Pasti. Saya jawab ya, pasti. Alasannya? Setiap driver punya nominal input powernya. Ya, dia terima power harus berapa. Itu harus dicukupin dulu. Ya. Kalau kita pakai power yang melebihi dari watt itu, kita mau cutting frekuensi seperti apapun, dia akan nyanyi. Karena namanya penyanyi itu terutama di vokal ya. Begitu wattnya pas-pasan, pas dia teriak tuh lagu, ini akan clipping. Ketidakmampuan daya untuk ke speaker masing-masing. Tapi kalau lebih aman, dia nyanyi tetap diem aja, fokus. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya di Ya. sana. Banyak orang masang tuh nggak pernah memperhatikan daya yang dibutuhkan berapa. Yang penting dengan watt lebih kecil bunyi. Tapi saat di setting benar-benar, di situ ketahuan ketidakmampuan si power ini untuk ngedrive speaker masing-masing. Di situ sampai ketahuan cacatnya. Nah, yang ketiga, sistem audio itu mudah untuk dipasang. Gampang-gampang susah untuk pasang. Alasannya? Tergantung kita pasang di mana, di mobil, di ruangan rumah atau di mobil. Kalau di audio mobil, kan kita bicaranya di audio mobil. Di mobil. Kita mesti tahu mobil ini ruang kabinnya berapa gede. Kita harus kasih speaker yang diameter berapa inch. Bukan semena-mena, wah dengan sekian ini dimasukin. Bunyi. Tapi nggak bisa maksimal. Keterbatasan ruang. Keterbatasan ruang. Iya. Ya contoh. Sekarang di rumah aja dengan ruangan 4 kali 4x4 lah. 4x6 lah. 4x6. Kasih bookshelf. Bunyi. Tapi nggak maksimal, harus full stand. Karena diameter speaker lebih besar. Jadi orang duduknya pun lebih nyaman, lebih bisa dinikmatin. Sama seperti di mobil juga begitu. Bagaimana dengan di mobil? Sama, di mobil juga. Diterapinnya juga harus sama. Diterapinnya juga sama. Kalau ruangan mobil misalnya kita ambil jazz, ruangan nggak gede. Ya kita harus bisa atur. Speakernya seberapa besar. Terus mau mainnya 2-way, 3-way, kita harus tahu. Kalau kita paksain, bisa-bisa aja. Tapi kan ada suara yang dipaksa. Nah, di situ saya belajar. Jadi, ke anak saya pun saya didik seperti itu. Biar dia tahu suara sebenarnya itu yang seperti apa. Itu harus tahu dulu.
Jadi jangan cuman bisa nyeting tapi nggak tahu suara. Sama aja kita mau ke satu daerah tapi nggak tahu jalannya. Buntu. Oke, saya rasa ini semua sudah terjawab ya kan. Saya podcast ini sebenarnya dibuat itu juga tidak mau berbicara terlalu teknis. Ya. Karena kalau terlalu teknis, otomatis orang awam juga yang bahkan tidak mau cari tahu lah ya kan gitu loh. Mungkin mereka juga nggak bisa nangkap. Ya, dia mungkin itu kan tahapannya Ya, itu dia tahapannya perlu panjang, mesti panjang. Ya pelan-pelan nanti kan saya akan nambah mungkin juga for the next juga mungkin kalau kita bicara passive crossover juga saya bisa undang ke Asyong untuk dapat datang lagi. Nah, untuk pendengar Ko Asyong ini termasuk salah satu orang yang suka membuat passive crossover permintaan dari Anda sendiri, ya kan? Pak Asyong, terima kasih sudah berbagi pengetahuan yang sangat berharga di dunia audio mobil ini. Ya kan, banyak wawasan yang mudah-mudahan itu membantu para pendengarnya kita semua ini, ya kan? Sebelum kita tutup, saya ingin tanya ke Ko Asyong, ya kan? Ada pesan apa nih untuk pemain-pemain audio? Kalau saya lihat kan banyak toko-toko yang begitu saya masuk lagi ke dunia ini, loh, toko ini udah nggak ada, toko ini udah nggak ada, bahkan pemain-pemainnya pun udah berubah semua, ya kan gitu loh, lebih ke anak-anak muda, ya kan kalau sekarang begitu loh, dia orang lebih agresif, ya kan, barang-barangnya juga lebih high tech, ya kan, boleh dibilang kita udah sedikit ketinggalan gitu loh kalau sekarang. Tapi kalau kita nggak mau ikut tren itu kan nggak mungkin. Kita harus maju terus ke depan. Nah, pesan dari Ko Asyong buat yang baru-baru ini yang akan datang lagi bagaimana? Ya, pesan saya untuk installer-installer baru, banyak-banyaklah belajar. Tidak perlu malu untuk bertanya kepada installer lain. Jadi kalau kita bisa sama-sama, itu membentuk satu kekuatan. Tapi kalau masing-masing, ya susah. Yang penting mau belajar. Itu aja. Ya untuk Ko Asyong, kan sebelum habis ini, kalau misalnya ada customer nih, kan kalau boleh dibilang kan Ko Asyong udah tidak ada toko lagi kan di luar kan, hanya di rumah doang, ya kan. Nah untuk siapa tahu ya kan customer yang lama yang kemudian kehilangan datanya Ko Asyong nih, ya kan, begitu lihat ini, oh ini dulu yang saya sering pasang, sekarang posisinya itu ada di mana kan gitu loh, kehilangan kontak lah ya kan begitu. Bisa hubungin ke Ko Asyong itu kemana? Bisa hubungin saya aja ke alamat rumah saya, Jalan Ketapang Utara 1, nomor 37, deretan akupuntur. Akupuntur, Yayasan Akupuntur Indonesia ya? Akupuntur ya, di Ketapang Utara sana ya? Oke. Ya nanti kalau untuk yang memang kesulitan dan nggak tahu, bisa kontak nanti atau DM di YouTube kita atau di media sosialnya kita. Terima kasih sekali lagi nih Ko Asyong. Ya kan, semoga Top Audio semakin berkembang dan menjadi pilihan audio Indonesia. Sama-sama.